Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, teman-temanku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang dengannya Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita berbagai macam risalah, berbagai macam ayat-ayat yang membuat kita hendaknya berpikir bahwasanya kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang perlu kita jadikan tujuan, sehingga dengannya membuat ibadah kita kepada Allah tentunya menjadi semakin lebih baik lagi dan terus lebih baik lagi. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua untuk diikuti, dicontoh, baik itu dalam hal ibadah, akidah, muamalah, dan juga hal-hal lainnya. Teman-temanku, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh kita, merintahkan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tentunya juga diantaranya adalah dengan mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik uswatun hasanah yang untuk kita ikuti bersama. Diantaranya dalam perkara ibadah, seorang harus senantiasa ittiba mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala macam peribadatan yang telah tauqifiyah, yaitu ada ayatnya, ada dalilnya. Hendaknya kita mengikuti ayat dan dalil yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apabila kita tidak mengikutinya, tentunya kita termasuk orang yang menyimpang dalam artian kita menolak atau kita menganggap bahwasanya ada cara yang lain yang lebih baik selain tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa belajar bagaimana kita agar bisa beritiba dengan baik dan benar mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Imam Malik pernah berada di sekitar makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menunjuk makam tersebut dan berkata, sesungguhnya seluruh perkataan orang di dunia ini bisa ditolak kecuali orang yang berada di dalam makam ini. Artinya apa? Semua perkataan manusia di muka bumi ini bisa ditolak kecuali perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya beliau menunjuk kepada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya Rasulullah SAW itu adalah telah diikuti oleh para salaf, oleh para ulama. Para ulama salafus soleh dari imam-imam mazhab yang empat telah mengikuti Rasulullah SAW. Ya, kendati pun kita manusia ada yang tidak sempurna, oleh karena itu ketidaksempurnaan kita hendaknya disempurnakan dengan mengikuti Rasulullah SAW, dan Rasulullah akan memberikan kepada kita syafaatnya. Artinya kepada kita apabila kita telah belajar dengan baik, belajar dengan benar, lalu ada yang kurang dari diri kita, maka Rasulullah SAW tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita syafaat beliau. Nah, dari situlah kita mendapatkan syafaat yang tentunya syafaat itu didapatkan karena kita sudah berusaha bersungguh-sungguh ittiba atau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah teman-temanku pemaparan yang singkat pada sore hari ini tentang bagaimana kita hendaknya hidup beribadah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sehingga dengannya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Sekalipun banyak godaan cobaan, tentu itu adalah hal yang lumrah, sunatullah, bahwa setiap orang-orang yang mencoba untuk mengikuti Rasulullah SAW akan senantiasa ada penghalang-penghalangnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.